Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ibu Muti. Kembali lagi bersama saya Bayu Nugraha di program acara Apa Kabar Bekasi. Ada apa kabar Bekasi hari ini? Nah, sahabat Ibu Muti, spesial banget hari ini kita kedatangan lagi dari BPS atau Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. Kalau tahun lalu kita bahas soal apa ya, aku lupa gitu. Nanti kita tanyain deh sama narasumber kita hari ini. Kalau hari ini kita akan bahas Regsosek 2022. Apa itu Regsosek 2022? Nanti kita akan bahas dari awal sampai akhir. Pokoknya tetap pantengin terus. Kita langsung kenalan aja sama narasumber kita yang hari ini sudah hadir. Ada Bapak Irwanto SSIMM. Beliau merupakan fungsional statistisi ahli media BPS Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Bayu. Sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Terus juga didampingin sama Ibu Dr. Randa Ati Dermawati MM. Beliau juga sama fungsional statistisi ahli muda BPS Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, sebelum kita masuk dan mencari tahu apa itu Regsosek tahun 2022, Pak, aku penasaran nih, jabatan Bapak sama Ibu, fungsional statistisi ahli media. Itu tugasnya apa sih Pak? Iya Mas Bayu dan warga Bekasi yang saya banggakan, memang di BPS sudah restrukturisasi gitu ya, organisasi gitu. Jadi sudah tidak ada jabatan kepala seksi begitu kan. Jadi semua pegawai yang ada di BPS diberikan peran gitu untuk menjadi fungsional gitu kan, diarahkan ke fungsional begitu. Seperti yang tadi Mas Bayu sampaikan, saya di fungsional statistisi media, jadi lebih banyak ke tupoksinya di kegiatan analisa satu seperti itu Mas Bayu, kemudian di pembinaan kepada stakeholder ke OPD terkait begitu, dan merancang atau menganalisa publikasi yang sudah dihasilkan begitu Mas Bayu. Berarti itu dia tugasnya sahabat Bang Mutis. Regsosek 2022. Kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu kita sempat ngobrol soal apa sih Pak? Aku lupa deh. Iya, waktu itu kita ada pendataan mengenai sensus penduduk 2020 lanjutan. Lanjutan iya, ya. Jadi pertanyaan mengenai kependudukan lebih rinci waktu itu. Oke. Iya. Nah, tapi kali ini kita akan bahas Regsosek 2022. Tapi sebelumnya sahabat Uang Uti pasti pernah dengar nih ya sekelibatan karena memang rata-rata emang di media sosial Regsosek ini lagi viral juga ya Pak, lagi banyak diinformasikan. Regsosek sendiri itu apa sih Pak? Boleh dijelaskan sedikit Pak? Oh iya, jadi pada tahun ini BPS mendapatkan amanah gitu warga Bekasi untuk melakukan pendataan awal tentang registrasi sosial ekonomi. Jadi intinya semua keluarga yang ada di Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Bekasi begitu, akan dilakukan pendataan awal terkait dengan sosial ekonomi keluarga. Itu intinya. Oke, Regsosek itu adalah pendataan awal registrasi sosial ekonomi ya 2022. Nih Pak, ke Ibu deh. Apa sih Bu yang melatar belakangi dari kegiatan Regsosek 2022 ini? Nah, latar belakangnya untuk kegiatan registrasi sosial ekonomi atau Regsosek itu pemerintah Indonesia ya ada mencetuskan sistem reformasi kesehatan, sistem reformasi pendidikan dan sistem reformasi perlindungan sosial yang menyeluruh bagi seluruh penduduk Indonesia. Jadi transformasi ini merupakan upaya pemerintah untuk menyediakan data yang lebih baik. Nah, tapi untuk kali ini datanya berupa sosial ekonomi. Mas sebenarnya apa aja sih Pak atau Bu selain Regsosek tuh mungkin ada lagi yang kesehatan kah atau pendidikan kah? Itu sudah dilangsungkan atau tahun ini baru ekonomi aja? Nah, ini sosial ekonomi ya. Jadi tidak hanya ekonomi, jadi sisi sosial berupa pendidikannya, kesehatannya, kemudian perumahannya, kondisi rumahnya, kemudian juga ekonominya kaitannya dengan kepemilikan aset, kemudian
kegiatan sehari-hari seperti pekerjaan dan lain-lain. Oh itu udah jadi satu. Oh udah jadi satu. Tak kirain kesehatan khusus, nanti kesehatan beda lagi. Ternyata ini udah semua merangkum jadi satu. Ya. Jadinya di Reksosek Sosial Ekonomi gitu. Oke, Pak, tujuan dari pendataan awal Reksosek sendiri ini tuh apa? Ya, baik Mas Bayu dan warga Bekasi yang saya banggakan. Jadi kegiatan Reksosek tahun 2022 ini mempunyai tujuan yaitu mungkin saat ini kita ketahui banyaknya program-program yang ada di kementerian dan lembaga begitu kan, sehingga belum menjadi satu gitu kan, dan itu juga disinyalir gitu kan, ada juga program yang kurang tepat sasaran begitulah. Betul. Mas Bayu ya, seperti itu. Untuk itulah keresahan dari pemerintah gitu kan dirasakan perlu untuk melakukan namanya kegiatan Reksosek ini yang mempunyai tujuan adalah jadi basis data. Jadi data dasar yang akan kita nanti peroleh pada tahun ini itu akan yang tadi Bu Ati sebutkan dari mulai perumahan, kesehatan gitu kan, ketenaga kerjaan, UMKM, aset dan seterusnya itu menjadi lebih terupdate begitu, sehingga nantinya dari data awal ini di tahun ini yang kita kumpulkan Mas Bayu, nanti yang tahun depannya baru akan kita olah dan akan kita pakai, begitu akan menjadi lebih fokus lagi dan tepat sasaran. Seperti itu. Nah untuk data-datanya sendiri Pak, apa bisa dikonsumsi buat umum atau memang pure ini data hanya untuk BPS saja? Iya, baik Mas Bayu, BPS karena memang sebagai pengumpul data statistik ya, data-data yang ada di masyarakat begitu mempunyai tugas seperti itu. Dan sebenarnya kegiatan Reksosek ini juga kolaborasi Mas Bayu dari beberapa kementerian dan lembaga. Jadi ada dari Kemendagri terkait dengan Adminduknya, data kependudukannya begitu. Kemudian dari Kemenkyu terkait dengan anggaran. Jadi kegiatan ini juga tidak sedikit anggaran yang dikeluarkan begitu. Jadi harus ada kolaborasi yang bagus antara kekuatan keuangan begitu kan dengan untuk mendapatkan datanya. Kemudian juga dari Kementerian Desa, Kemendes, Kementerian Desa, karena terkait dengan nantinya Mas Bayu, data yang kita kumpulkan ini bisa digunakan sampai level desa begitu, sehingga peran dari Kementerian Desa juga sangat penting gitu ya. Kemudian juga dari Bappenas, mereka akan merencanakan lebih detail lagi nanti kalau udah jadi datanya bagus begitu kan, perencanaan-perencanaan apa atau program-program apa yang akan dicanangkan oleh kementerian begitu. Dan satu lagi juga dari peran dari Kominfo yang saat ini juga kita difasilitasi dari Diskominfo Santik Kabupaten Bekasi ini. Saya kira itu Mas Bayu. Nah berarti karena ini pendataannya yang harus detail banget ya Pak ya, berarti BPS masuk ke pelosok-pelosok juga ya Pak, termasuk ke desa-desa. Nah untuk di Kabupaten Bekasi sendiri, aku mau tanya ke Ibu, cakupan wilayah untuk kegiatan Reksosek di Kabupaten Bekasi sendiri itu gimana Bu? Ya, jadi Reksosek ini kan program pemerintah RI ya, jadi dilakukan di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi menyeluruh 23 kecamatan. 23 kecamatan di 187 desa dan kelurahan. Jadi dan meliputi sampai tingkat RT. Sekitar 10 ribuan lebih RT di Kabupaten Bekasi ini. Jadi menyebar semua petugas kami di sana. Petugasnya sebanyak 5.260. Iya. Itu sebenarnya satu kebutuhan yang pas atau sebenarnya kurang atau sebenarnya lebih Bu? Kalau perhitungan ya itu jumlah yang pas. Jumlah yang pas. Ya. Ini tuh berarti semua warga Kabupaten Bekasi itu akan didata satu-satu atau memang dipilih? Betul, semua penduduk Kabupaten Bekasi didata satu persatu tanpa terkecuali melalui pendataan keluarganya. Jadi kita petugas kami datang ke masing-masing rumah mendata anggota keluarganya yang ada di rumah tersebut. Jadi kan penduduk kan tinggal di rumah tuh ya, pasti semua insya Allah tercatat semuanya. Kalau nggak salah ya Pak, pendataan penduduk lanjutan yang beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah itu nggak semuanya Pak ya dipilih. 5% sampel. Sampel. Tapi kalau untuk Reksosek ini semua warga Kabupaten Bekasi udah pasti akan didatangi petugas BPS. Nah Pak, ngomong-ngomong soal ini dilakukan di seluruh Indonesia kan, ada
ya pasti ya ada beberapa warga Kabupaten Bekasi khususnya ya yang mungkin berpikiran bener nggak nih nanti data saya aman nggak nih, bener nggak nih tugasnya dari pemerintah, ada ini nggak Pak landasan hukum nggak untuk kegiatan Reksosid Iya, ini? pastinya Mas Bayu. Jadi setiap penyelenggaraan kegiatan gitu yang dilakukan oleh pemerintah khususnya BPS begitu ya pasti ada dasar hukumnya, payung hukumnya agar kegiatan kita ini dapat berjalan dengan baik begitu kan, dan tentunya juga bagi para pendata begitu kan, kami menyebutkannya petugas pendata lapangan gitu Mas Bayu, PPL, akan menjadi percaya diri dengan adanya payung hukum begitu kan yang melandasi kegiatan ini. Di sini kalau bisa saya sampaikan terkait dengan landasan hukum yang ada untuk kegiatan Reksosek ini adalah dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik gitu. Kemudian juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik begitu. Kemudian ada satu lagi Mas Bayu mengenai Peraturan Presiden Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Jadi harapannya kalau data ini sudah terkumpul secara nasional, itu kita akan bagus gitu kan menjadi Satu Data Indonesia. Sesuai dengan yang ada di Perpres nomor 39 tahun 2019. Gitu Mas Bayu. Berarti ini memang tugas dari pemerintah ya Pak ya, bukan ada dari BPS Kabupaten sendiri biar ada kegiatan. Enggak, emang ini seluruh Indonesia saat ini sedang melangsungkan Reksosek. Kalau nggak salah tanggal berapa sampai tanggal berapa Pak? Iya, kita pelaksanaan sudah berlangsung ini Mas Bayu. Yes. 15 Oktober. Ya, 15 Oktober lalu hari Sabtu kita sudah mulai begitu ya sampai dengan saat ini sampai dengan nanti tanggal 14 November. Jadi berapa satu bulan? Kurang lebih satu bulan petugas itu melakukan pendataan door to door Mas Bayu. Jadi mereka akan mendatangi setiap rumah tak terkecuali begitu. Kalau ngelihat kondisi penduduk warga Kabupaten Bekasi yang kurang lebih 3 juta jiwa ya Pak ya. Terus dengan petugas yang 5.260 dalam waktu 1 bulan. Memungkinkan Pak? Iya, itu memang sudah diukur begitu ya. Kita kan juga ada tim analisnya di pusat begitu ya. Kecukupan dari rata-rata petugas dalam sehari itu dapat mendata sekitar berapa keluarga begitu Mas Bayu, sudah dianalisa juga gitu kan. Sehingga nyalah dalam satu petugas kita membuat rata-rata gitu sekitaran 250 sampai 300 keluarga gitu. Jadi diharapkan dalam satu hari bisa 10 kalau dirata-ratakan begitu ya, 10 keluarga gitu. Kalau misalkan mereka sudah go sekitar pagi gitu ya kan sampai sore 10 keluarga diharapkan rata-rata sudah bisa terwakili begitu. Sehingga nantinya pada 14 November sudah clear semua begitu Mas Bayu. Bu, nih kita tidak bisa mungkirin ya Bu ya, pada saat di lapangan nih petugas BPS pada saat melakukan pendataan kan ada beberapa warga Kabupaten Bekasi yang memang bekerja di pagi hari sampai dengan sore kan. Ada yang dari malam sampai pagi. Nah, petugas BPS sendiri itu gimana untuk menyiasati kalau ada warga yang kerjanya pagi sampai sore, rata-rata biasanya ibu-ibu tuh suka nggak mau, saya nggak tahu Mas, saya takut salah, nanti aja sama bapak, sedangkan bapaknya kerja atau pulangnya sore atau malam. Itu gimana tuh Bu? Ya, petugas kami ya Mas Bayu yang sebanyak tadi itu sudah dilatih sebelumnya ya, sudah dilatih dan sudah sudah diberikan instruksi-instruksi bagaimana nanti pendataan di lapangan. Termasuk diantaranya bagaimana menyiasati keberadaan dari responden. Itu. Jadi ketika ketika petugas kami datang di pagi-pagi kan dapat informasi tuh. Misalnya atau nanti aja sore kalau bapaknya datang gitu, atau nanti aja hari Sabtu atau Minggu gitu. Jadi jadi bisa jalan turun itu tidak hanya 1 hari 2 hari, misalnya 1 hari ini ada pagi misalnya dapat sekitar 5 rumah tangga, tahu nih rumah tangga yang ini keluarga yang ini bisanya sore, keluarga ini nanti bisanya Sabtu dan Minggu gitu. Jadi nanti mereka datang lagi pada waktu yang lain di saat sore dan misalnya nanti datang lagi di hari Sabtu atau Minggu gitu. Jadi semua petugasnya sudah dilatih ya, sudah dibekali dengan cara bagaimana menyensus atau mendata penduduk warga Kabupaten Bekasi. Kalau nggak salah waktu itu acaranya di hotel ya, peresmiannya apa ya?
Ya, pembukaannya. Oh, pembukaannya di Nuansa ya kalau nggak Nuansa, salah. betul. Oke. Aku juga ikut ngeliput tuh pada saat itu. Cuma nggak ketemu bapak sama ibu nih. Kayak tempat lain. banyak kali ya. Iya. Jadi, oke. Buat bapak nih Pak, untuk kegiatan Reksosek 2022 ini, ya tentunya kan pasti ada outputnya dari kegiatan ini. Outputnya tuh apa sih Pak? Iya, Mas Bayu. Jadi sangat penting banget gitu ya kegiatan Reksosek ini 2022 yang digagas oleh beberapa kementerian dan lembaga yang tadi sudah saya sebutkan begitu, Mas Bayu. Saya juga tadi sudah menyebutkan basis data dasar gitu kan. Data dasar dari setiap keluarga nanti yang kita kumpulkan di seluruh Indonesia yang menjadi data yang lengkap dan komprehensif menyeluruh begitu kan, itu outputnya. Itu kita akan mendapatkan output seperti itu. Nah, output yang lengkap tersebut tentunya bisa dijadikan atau dimanfaatkan oleh kementerian atau lembaga gitu ya, misalkan dinas sosial, kementerian sosial gitu ya kalau di nasionalnya gitu kan, untuk dapat melihat seberapa besar gitu kan tingkat kesejahteraan dari masyarakat di Kabupaten Bekasi misalnya seperti itu kan. Jadi warga Bekasi juga perlu ketahui di dalam kegiatan Reksosek ini kita nantinya akan membuat peringkatan begitu istilahnya gitu kan, di Kecamatan Setu misalnya begitu kan, peringkat mulai dari yang paling bawah sampai yang teratas begitu, nanti kelihatan dengan kuesioner yang kita tanyakan gitu, Mas Bayu. Di sini kuesioner tadi Bu Ati sudah menyebutkan beberapa parameter atau variabel yang banyak tadi, itu akan mencerminkan tingkat pemeringkatan kesejahteraan dari suatu keluarga begitu, Mas Bayu. Ini kuesioner yang nantinya akan warga Kabupaten Bekasi isi. Iya betul. Jadi oleh petugas kami gitu akan mendata dengan kuesioner. Jadi dengan kuesioner, Mas Bayu, walaupun saat ini memang BPS pernah melakukan dengan aplikasi begitu ya. Tapi untuk kegiatan ini harus terregistrasi dengan cepat begitu ya. Jadi BPS menggunakan dengan PEPI istilahnya, paper and pencil interviewing. Jadi kita menggunakan kuesioner istilahnya. Kemudian juga kita ya Bu Ati ya melakukan tagging gitu ya. Tagging, jadi aplikasi yang kita bangun Mas Bayu dan warga Bekasi, manakala petugas datang mereka harus men-tagging, memposisikan dari setiap rumah yang dikunjungi. Untuk yang kategori nanti ada istilah miskin begitu, nanti mereka akan foto begitu. Mereka sudah diajarkan mana yang harus difoto dan mana harus tagging, itu yang menjadi SOP mereka di dalam menjalankan pendataannya. Gitu Mas Bayu. Jadi petugas itu tidak bisa liar gitu istilahnya ya. Jadi mereka udah di di dalam peta gitu, dalam peta yang kita berikan untuk setiap petugas di setiap SLS begitu, harus didatangi setiap keluarga dan dibuktikan dengan aplikasi tagging atau foto begitu. Jadi luar biasa itu, Mas Bayu. Nah, aku pengen tanya-tanya lebih ke prakteknya nih apa ya, nanti pada saat bukan nanti pada saat sudah berlangsung malah kan. Ada kendala nggak sih Pak untuk pendataan Reksosek? Kan sudah berlangsung beberapa hari nih. Ada komplainan nggak dari para pendata? Iya, informasi yang saya terima itu Bu Ati juga waktu lalu, Mas Bayu, saya juga hari Sabtu datang ke Tambun Utara. Tambun Utara. Iya. Di sana juga itu hari pertama tanggal 15 mendapat tugas untuk melakukan pengawasan istilahnya begitu kan. Perhatian dari BPS terhadap teman-teman gitu, mitra kita untuk melakukan pendataannya di wilayah tersebut. Memang Mas Bayu di awal itu hari Sabtu padahal ya, memang BPS sudah membuat strategi gitu kan, di awal itu harus hari libur, harapannya agar kita itu di 2 hari pertama itu Mas Bayu 15 dan 16 melakukan verifikasi. Jadi harusnya sudah diverifikasi oleh petugas setiap RT, setiap SLS, Satuan Lingkungan Setempat atau RT begitu kan, untuk ditanyakan keberadaan keluarganya. Jadi si Budi di RT ini masih ada enggak, tinggal di situ enggak, seperti itu. Nah, memang kendala yang disampaikan oleh petugas kami waktu datang yang pernah disampaikan adalah kehadiran dari ketua SLS, ketua RT pada saat itu misalnya kan tidak berada di tempat, sehingga mereka akan menunda pelaksanaan verifikasinya itu pada waktu lain gitu kan. Padahal mereka juga dituntut harus cepat begitu kan bekerjanya. Itu salah satu itunya Mas Bayu kendala menjumpai
tokoh masyarakat atau ketua SLS, kan kita harus memverifikasi keberadaan keluarganya itu kepada ketua SLS itu. Padahal mereka juga harus cepat begitu Mas Bayu. Jadi ketemu dengan Pak RT-nya. Tapi umumnya sih karena itu di hari Sabtu dan cenderung libur gitu, boleh dikatakan banyak bertemu dengan pengurusnya begitu. Hal yang lain mungkin secara umum sih dapat berjalan lancar kalau waktu itu kita, iya, kendala-kendala yang berarti nggak ada gitu ya, hampir dikatakan tidak ada. Padahal kan ini baru hari keberapa gitu ya, jadi saya belum terlalu banyak mungkin dari Bu Ati kalau dapat informasi waktu itu. Dari Ibu gimana Bu? Ada komplainan nggak Bu? Sepertinya belum ada kendala. Belum ada ya. Alhamdulillah sampai saat ini sudah belum ada kendala. Jadi tadi ketika respondennya tidak ada, ya nanti kan bisa datang lagi lain waktu gitu, sepanjang masih dalam rentang 15 Oktober 14 November gitu ya. Itu juga jadi salah satu penghambat tentunya ya Bu ya Pak. Jadinya kan, harusnya 1 hari jadi 2 hari gitu. Jadi warga Kabupaten Bekasi ini emang harus pada tahu nih sebenarnya ya, pada tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November ini akan berlangsung pendataan atau resosek tahun 2022. Nah, jadi untuk warga Kabupaten Bekasi yang mungkin nanti kedatangan petugas BPS, nah ada ciri-cirinya nggak nih Pak, Bu? Ya, tugas kami Pak ada Mas Bayu ada ini apa namanya name tag-nya. Name tag. Oke. Kemudian ada surat tugas. Itu surat tugas resmi dari BPS, kemudian juga kami mintakan ke petugas juga untuk kan datang dulu ke Pak RT ya. Nanti surat tugasnya dilegalisir oleh Pak RT. Jadi dari BPS-nya sudah resmi, kemudian Pak RT-nya sudah mengetahui petugas kami. Pak RT-nya ikut nganterin nggak atau cuma ini aja melegalisir surat aja? Pak RT-nya di awal sih minta dilegalisir surat tugas, kemudian tadi verifikasi gitu. Ya akan lebih baik kalau mengantar. Iya betul. Tapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Tapi akan lebih baik kalau mengantar. Jadi warga Kabupaten Bekasi nih ya, khususnya warga Kabupaten Bekasi, kalau misal kedatangan petugas BPS, kalian lihat name tag-nya, terus tanyakan suratnya, lihat suratnya juga sudah dilegalisir atau sudah diverifikasi belum oleh ketua RT di setiap daerahnya masing-masing. Dan itu resmi petugas dari BPS Kabupaten Bekasi untuk mendata Reksosek tahun 2022 ya. Pak, sebenarnya kita masih pengen banyak ngobrol ya, cuma waktu yang harus memisahkan sih, waktu yang harus memisahkan. Kapan ya kita bisa ngobrol lagi? Mungkin nanti ya evaluasi Pak, setelah Reksosek ini sudah dilangsungkan, kita evaluasi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Sekalian bawa petugasnya, pasti ada cerita-cerita seru dari balik itu semua. Terakhir nih Pak, boleh jelaskan lagi ke warga Kabupaten Bekasi untuk tidak khawatir jika nanti rumahnya didatangi oleh petugas BPS. Iya. Oke, warga Bekasi sekalian semuanya gitu ya. Jadi BPS mendapatkan amanah untuk melakukan kegiatan pendataan awal registrasi sosial ekonomi tahun ini, tahun 2022. Untuk itu semua warga Bekasi gitu kan, untuk membantu gitu kan. Tidak hanya peran dari pemerintah tentunya, juga harapannya kami kepada warga masyarakat seluruhnya di Kabupaten Bekasi ini untuk menerima kedatangan petugas Reksosek gitu kan. Kalau misalkan belum didatangi, tunggu saja gitu kan, karena ini juga masih berlangsung pendataannya sampai 1 bulan ini. Jadi kalau nanti sudah mau mendekati 14 November belum terdata, cepat-cepat lapor ke Pak RT begitu, agar semua keluarga terdata, karena semua keluarga mempunyai hak untuk didata begitu, warga Bekasi gitu. Itu mungkin dari Bu Ati ada yang bisa ditambahkan Bu? Ada yang mau ditambahkan? Ya itu diharapkan kepada seluruh warga Kabupaten Bekasi untuk bisa memberikan jawaban yang akurat, betul, dan terupdate, termutakhir gitu ya. Tunggu kedatangan petugas kami, dan mungkin bisa menyiapkan kartu keluarga di rumahnya sehingga ketika petugas datang tidak
sulit untuk memberikan keterangan-keterangan. Oke. Oh iya, itu satu lagi deh, aku ketinggalan. Ada yang harus disiapkan nggak buat warga Kabupaten Bekasi kalau kedatangan BPS? Yaitu kartu keluarga. Kartu keluarga aja. Harus difotokopi kah atau nggak usah? Nggak usah. Nanti petugas kami akan menyalin nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarganya. Oke. Terus nanti dari BPS-nya sendiri akan bawa apa Pak ke warga? Pendatanya ya, petugasnya. Petugas itu akan menanyakan yang pastinya gitu kan. Mereka kan sudah dilatih tadi yang Bu Ati sampaikan, dan setiap keluarga itu jadi warga Bekasi sekalian, pendataan kita adalah mencakup keluarga gitu kan. Seberapa banyak keluarga yang ada di dalam rumah itu yang didata satu-satu. Jadi bukan satu rumah satu keluarga, tapi kalau misalkan ada 3 keluarga, di situ akan tercatat menjadi 3 keluarga gitu, bukan satu rumah satu keluarga, bukan seperti itu. Jadi seperti yang sampaikan Bu Ati, nanti setiap keluarga tentunya, misalkan ada bapak, ibu, anak atau menantu di situ menjadi keluarga tersendiri, harus menyiapkan kartu keluarganya begitu, sehingga nanti petugas akan lebih mudah untuk menyalin begitu kan, karena ada informasi seperti NIK begitu yang harus disalin, dan nomor-nomor yang lainnya. Juga nanti mungkin ada KTP gitu ya Bu ya, atau mungkin kalau KTP ada NIK-nya di KK, sudah tercakup di situ. Begitu. Kemudian juga ada yang hal penting lagi Mas Bayu dan warga Bekasi, bahwa di setiap kuesioner itu selalu tercetak begitu rahasia. Jadi ini untuk meyakinkan warga Bekasi begitu ya, jangan ragu untuk memberikan jawabannya, karena ini bersifat rahasia dan akan kita keep setiap petugas gitu kan, untuk menjaga data ini tidak sampai keluar begitu. Betul. Ya memang beberapa waktu yang lalu memang sempat kan Pak ada kebocoran data gitu ya. Dan untuk data-data warga Kabupaten Bekasi sendiri tidak akan pernah dibuka ya Pak ya. Tentunya di-keep hanya untuk BPS, untuk datanya ya, untuk data individunya. Tapi kalau untuk data keseluruhan soal tabulasinya pasti itu bisa dikonsumsi atau bisa cek juga oleh warga Kabupaten Bekasi tentunya, buat yang kalian mau mengetahui ya statistik. Nah, buat warga Kabupaten Bekasi diingatkan sekali lagi ya, jangan sampai kalian mangkir kalau nanti ada petugas BPS mendatangi rumah sahabat Ibu Muti untuk mendata Reksoksek, karena ya siapa tahu kan dari hasil data itu kalau misalkan ada pembagian bansos dapat gitu ya Pak ya. Salah satunya itu mungkin ya, salah satunya. Nah, untuk warga Kabupaten Bekasi sendiri tadi sudah dijelaskan sama Ibu dan sama Bapak, petugas nanti datang akan dengan mengenakan name tag, terus juga surat resmi dari BPS ya, yang sudah divalidasi dan digarisir oleh ketua RT setempat. Dan satu lagi nih, untuk warga Kabupaten Bekasi yang pada saat nanti tanggal 14 November masih belum kedatangan petugas BPS ya Pak ya, bisa langsung melapor ke ketua RT di masing-masing tempat, atau selain bisa ke ketua RT kita bisa itu langsung nggak sih Pak, data langsung nggak sih Pak? Ya, jadi ini door to door, jadi memang petugas ditugaskan di dalam wilayah tersebut untuk mendata seluruh keluarga. Seharusnya setiap pendata itu sudah melakukan secara door to door gitu kan, di lapangan begitu, dan komunikasi kami begitu ya antara BPS dengan Kemendagri, kemudian diturunkan lagi sampai bupati, terus ke kecamatan, desa, dan RW/RT itu sudah terjalin bagus. Kemarin terbukti bahwa informasi dari Pak RT mereka gitu yang di Tambun Selatan sudah menerima informasi dari RW, dan RW sudah menerima informasi dari desa terkait dengan kegiatan Reksoksek ini. Jadi kemarin juga sudah disampaikan setiap RT pastinya mempunyai WA group begitu ya Mas Bayu ya. Sehingga mereka sudah langsung men-share informasi-informasi terkait kegiatan Reksoksek, sehingga warga akan lebih tahu, lebih aware gitu kan. Nanti setiap kedatangan petugas akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dan menerima kedatangan petugas. Begitu Mas Bayu. Baik. Sahabat Ibu Muti ya, tuntas sudah perjumpaan kita pada kesempatan hari ini. Kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit sih, sebenarnya masih banyak yang harus dibahas, tapi nggak apa-apa, nanti kita bakal ketemu lagi bersama dengan Bapak Irwanto dan juga Ibu Ati ya dari BPS Kabupaten Bekasi
untuk mengevaluasi dari hasil kegiatan Reksosek 2020. Ada tagline-nya Mas Bayu. Oh, ada tagline-nya. Iya, mau disampaikan Ibu Ati dan So, saya silahkan. juga Boleh tagline-nya Ibu. Iya, warga Bekasi yang saya cintai dan saya banggakan di kegiatan ini Reksosek di diskusi kita pada hari ini kita ada tagline-nya. Okay. Ayo Bu Ati, kita sama-sama tagline-nya adalah Ayo Bu, gimana? mencatat untuk membangun negeri. Oke, sekali lagi kita bareng-bareng ya Pak. 3, 2, 1. Mencatat untuk membangun negeri. Oke, luar Terima biasa. kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu, sehat-sehat ya, terima buat kasih. mengawas berjalannya pendataan Reksosek 2022 ini. Pokoknya kita harus jadwalkan ya. Nanti setelah kegiatan ini berlangsung kita evaluasi. Kita dengar cerita-cerita dari para pendata ya, para petugas lapangan. Kayaknya bakalan seru nih. Iya, Mas Bayu. Baik, sahabat Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya. Ibu terima kasih banyak, Bapak terima kasih banyak. Dan untuk sahabat Ibu Muti, diingatkan lagi sekali lagi, jangan takut untuk menerima kedatangan petugas BPS Kabupaten Bekasi untuk mendata Reksosek tahun 2022 ya. Berikan jawaban yang sebenar-benarnya ya, sesuai dengan data dan keadaan yang ada di keluarga sahabat Ibu Muti. So, saya Bayu Nugraha dan juga Bu Ati serta Pak Irwanto pamit undur diri. Terima kasih banyak sekali lagi. Kita semua pamit undur diri sahabat Ibu Muti. Sehat terus, saya Bayu Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.